jalur gitu ya. Berarti kalau misalnya itu ke arah sini. Oke. Ya, Kak Sa. Menyediakan apa yang kita perlukan protokol kesehatan. Nanti kalau SOP ya tambahannya. SOP dan ditempel di sini, terus ibu tadi, jadi biar ibu nggak lelah juga. Kan kalau ibu yang buka-buka ini ada juga. Yang kedua ada perintah ngelap kusut. Ya, jadi anak-anak ibu ada cairannya. Semuanya ngelap, yang habis dipakai ngelapnya enggak ada. Kan ini buat tangan Pak. Ini untuk ngelap benda. Karena kan dipegang semua, kan sebenarnya gini. Prinsipnya adalah benda yang paling sering dipegang dengan banyak orang, yaitu peluang kena. Kan ketika dipegang, semua kepegang. Ya. Dilap setelah penggunaan pertama. Jadi jam pertama, tugas anak adalah mengelap dulu semua. Habis itu, kalau jadi mulai, selesai buka jendela, ngelap lagi. Anak yang datang, nutup jendela, ngelap. Dengan begitu aman semua bendanya. Namanya adaptasi kebiasaan. Biasa Ya, ini harus lebih. Kalau perlu anak bawa uang apa ya, itu istilahnya untuk mobil Kanebo. tapi ibu cairannya kurang cairan semprotnya. cairan semprotnya karena pakai air biasa nggak mati. Ibu ini kan, nah biar ibu nggak capek, anak-anak aja perintah, jadi di SOP-in kebutuhan itu. Kebayangkan ya, yang saya maksud. Emang kita ada jadwal online sama sebenarnya. Kalau ini terpaksa harus semua. Harus lebih detail lagi ya, saya kan cuma pakai kalimat pakai air. Nah, nggak bisa harus di seperti itu. Jadi SOP-nya dan ditempel, selain disosialisasi, sering dilaminasi. Untuk mengedukasi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mereka kalau udah bercanda bergumul saja di kasur itu karena jarang ketemu. Tapi begitu keluar kita ingatkan selalu, masker warna kuning. Saya tidak membayangkan kalau di rumah lalu orang tua tidak care. Boleh jadi dia terpapar tidak di rumah tapi di luar. Dan pada saat Pak Kabid Dikmen menyampaikan Zoom Vkom yang kita mendengarkan, dengan tegas dia mengatakan dilarang pokoknya anak untuk ke sekolah. Tetapi ada narasi yang tidak nyaman bagi kita. Kalau mereka dipaksa ke sekolah atau sekolah membuka, kalau nanti tertular siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa yang mengobati? Dan seterusnya dan seterusnya. Saya berpikir, apakah satu-satunya lembaga penularan COVID itu di sekolah? Begitu. Bukan Pak. Ya, artinya itu ini kesimpulan yang mungkin terlalu prematur menurut saya. Tapi menurut saya langsung berangkat ke Bandung. Saya bilang Pak Kabid, saya minta maaf. Pak Kabid, kan bidang teknis, bukan di bidang kesehatan. Saya bilang. Jadi begini maksudnya narasinya. Narasinya memberikan kita semangat dalam rangka memutus mata rantai. Tapi jangan menjustifikasi seolah-olah kalau ke sekolah nanti tertular. Sementara di sisi lain, mall, pasar, terminal, tidak ada yang melarang. Jadi mereka bisa bergerombol. Oleh karena itu tadi paparan Bunda memberikan kita semangat untuk terus berikhtiar dalam rangka memutus, bahkan mungkin mencegah sebenarnya ya, memutus dia bisa nyambung lagi, mencegah penularan mobil khusus di SMK Negeri Cikarang Barat. Dan itu sangat berharga bagi kami dan teman-teman yang sudah mendengar SOP dan Pak Hoki itu menjadi ketua gugus COVID. Saya bilang dengan teman-teman, selama Mas Hoki sebagai ketua gugus COVID belum mengeluarkan rekomendasi untuk membuat surat permohonan ke gugus COVID kabupaten, jangan coba-coba bikin. Termasuk kepala sekolah saya bilang jangan bikin kalau nggak ada rekomendasi beliau. Karena memang belum ditugaskan begitu secara SOP ini. Mas Hoki sudah dengar semua. Tadi kita memberikan penebalan kepada
SOP yang mungkin memang masih sangat minimalis. Tapi kalau gambar-gambar lah bentuknya sosialisasi. Kalau tadi yang disampaikan Bunda, SOP kan lebih langkah operasional dalam rangka menggunakan atau beraktivitas. Ya. Nah, pikir begitu. Makasih banget Bunda. Ya. Sama-sama ya, karena sebenarnya ya kalau saya sih lebih belajar pada negara lain, wilayah lain ya, Pak. Karena Amerika Serikat yang nggak peduli bagaimana persiapan sekolah, dia membuka 2 minggu sudah 27.000 kasus. Jadi artinya kan ketika tidak ada persiapan ya bisa jadi klaster dengan sekolah gitu. Nah kemudian ya tadi kan nggak percaya masker presidennya di Amerika kan, cuci tangan, nah itu akhirnya terjadi. Nah sementara Korea yang membuka sekolah sejak Mei, dia tidak menutup lagi. Korea Selatan akhirnya belajar karena dia tadi mau SOP-nya dia kuat, terus dia memastikan semua siap. Jadi yang ngajarin anak bermasker itu harusnya memang orang tua. Jadi orang tua juga di rumah harus maskeran gitu. Ketika bilang kamu PJJ, ayo pakai masker 15 menit, karena kamu harus pakai masker pas sekolah gitu. Nah itu kita ikut pakai. Kemudian cuci tangan itu juga harusnya diajarkan di rumah. Nah Eropa melakukan itu juga. Nah Eropa itu tingkat kematian anak akibat COVID hanya 0,3%. Sementara Indonesia sekolah belum dibuka, kematian anak 2,3%. Italia yang ngerawat pasien sampai di selasa rumah sakit aja saking banyaknya, tidak ada anak yang meninggal satu. Indonesia itu minimal 200 anak meninggal tiap hari karena COVID dan ditularkan dari orang tuanya yang bekerja tidak mematuhi protokol dan masuk ke rumah dan dia menulari. Jadi Bekasi termasuk wilayah dengan klaster keluarga tertinggi gitu ya. Nah ini yang kita berharap tadi ya, kan orang tua naik kereta kena gitu ya, atau naik kendaraan umum lain gitu. Mungkin rumah kita steril ya Pak, tapi kalau dari luar dia tidak memperhatikan, anak-anak kita kena juga. Israel itu adalah juga negara yang gagal. Akhirnya dia sebenarnya cukup menyiapkan, hanya ternyata guru-gurunya lingkungan sekolahnya itu tidak ketat terhadap protokol. Jadi misalnya ketika ngajar ngelepas maskernya gitu, mungkin sesak, padahal harusnya belajar bicara karena sekolah cuma 3 jam saat itu. Nah ternyata Israel tanggal 3 Mei buka, 3 Juni tutup dengan 2.635 kasus baru dan terpaksa 28.000 anak di karantina. Nah kita kan nggak mau yang kayak gitu, karena sekolah itu bisa menjadi klaster, betul kalau kita nggak siapkan. Nah sementara di dalam WHO sendiri, sekolah kan emang tempat terakhir dibuka. Jadi kalau ibadah dibuka, ekonomi dibuka, sekolah terakhir. Ketika dilihat patuh nggak, kalau tadi Bapak bilang di mall aja nggak patuh, di itu nggak patuh, jangan buka sekolah. Karena nanti kalau tidak patuh itu sekolah justru menjadi tempat yang paling rawan. Kenapa? Ya ini ibu ada di dalam ruangan begini, ini aerosol, ini sangat kuat, virusnya bertahan sampai berhari-hari. Nah kan itu tempat penularan akhirnya. Walau tadi betul Bapak bukan satu-satunya iya, tapi ketika kita tidak menyiapkan, kemungkinan menjadi klaster sangat besar. Itu dalam upaya melindungi semua, anak maupun ibu guru, karena ibu dalam ruangan ini terus-menerus juga punya risiko banget. Nah itu yang paling memungkinkan gitu ya. Jadi kalau nanti praktek seperti yang Mas Menteri izinkan, maka sebenarnya semua siap gitu. Nah itu yang kami harap ditempel juga, walaupun sudah disosialisasi. Memang yang penting ada disosialisasi kepada orang tua, agar orang tua Anda bawakan minimal 3 masker bahan untuk anaknya. Ya tapi kan harus ganti, sama di sekolah juga perlu diganti. Nah itu yang barangkali kami hadir itu sebenarnya untuk memastikan itu saja gitu. Nah bahwa di sini sudah ada tadi jalan jadi nggak tabrakan ya Pak, karena ada jalur keluar sama jalur masuk, warnanya merah dengan hijau tadi, kemudian keluar dengan masuk itu beda, karena tadi harus ke kanan kalau saya mau keluar gitu ya. Nah saya rasa itu udah upaya. Terus tadi kursi-kursi yang di sini udah disilang-silang, artinya udah ada upaya ya untuk persiapan tadi gitu. Tapi mungkin kekurangannya tadi Pak, SOP dan ruang isolasi sementara mungkin ya. SOP termasuk tertutup di ruang praktik gitu ya. Wastafel ada karena dia sebelum masuk harus cuci tangan. Pokoknya benar-benar rinci bagaimana melindungi anak media,
lalu ada yang lainnya ya mungkin prinsipnya sama sih kayak gitu juga kalau dia berasing ya. Kira-kira begitu. Mungkin itu masukan sih ya Pak, yang kami harap ada ke depan, karena niatnya baik untuk kepentingan anak-anak dan guru juga ya. Kita kan bukan cuma melindungi anak, gurunya juga sekarang ini kekurangan guru kan sebenarnya Pak ya, yang pensiun banyak tapi rekrutmennya sedikit. Nah, yang sekarang meninggal karena COVID bertambah terus. Jadi kita harus cegah ya, terutama kita udah kekurangan guru jangan sampai kurang lagi. Jadi semua harus dilindungi. Nah, kira-kira begitu Pak Kepala Sekolah, Pak Pandu. Kami berterima kasih sudah diterima di sini, dan mungkin itu masukannya, dan mudah-mudahan nanti pengawasan berikutnya KPAD ketika terjadi tadi ya sudah masuk nanti bisa mau praktek Pak, mungkin apa tadi SOP apa